Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga semuanya dalam rahmat barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari Ahad tanggal 1 Ramadan, ada juga yang hari Ahad tanggal 2 Ramadan, semuanya sama-sama menunaikan ibadah saum. Selamat menunaikan ibadah saum, marhaban ya Ramadan. Semoga saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ta'lim kita, belajar bersama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melaksanakan kajian ayat yang akan kita bahas bersama-sama, kita akan pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa untuk keluarga kita atau kita yang sedang sakit, yang sedang diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan, memberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat yang bernilai, sehat yang berkualitas, sehat yang tentu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Ayo bareng, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kemudian yang selanjutnya kita berdoa sebelum kajian yang kita bahas. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama akan mendatangkan berkah bagi kita, akan mendatangkan rahmat bagi kita, akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang berlimpah di bulan suci Ramadan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir, baik hadir di Masjid Al-Falaq maupun di Zoom yang sudah kita lihat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dengan rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tema judul yang kita bahas pada hari ini sebagaimana sudah dilihat, sudah dibaca pada player yang kami kirimkan, yaitu kajian surah Al-Baqarah ayat 183, mengorak. Nah, ini mungkin bahasa yang baru dengar mungkin ya. Mengorak makna hikmah dan berkah Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Jadi temanya adalah mengorak makna hikmah dan berkah Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Tentu kita lihat ayat 183 dan kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari bacaan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hei orang-orang yang beriman. Nah, ini yang dipanggil orang yang beriman. Jadi kita orang yang beriman, meskipun dibaca ini ya bergetar hati kita ya. Dipanggil oleh Allah, hei orang-orang yang beriman. Nah, ini diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi orang yang beriman dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kita insya Allah, keluarga kita, tetangga kita, kawan kita, sahabat kita, semuanya terpanggil dengan ayat ini dan termasuk orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa ini.
Jadi dalil wajibnya puasa ini, kalau ada yang bertanya, apa sih dalilnya puasa itu? Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 183. Ini setiap bulan Ramadan selalu ayat ini muncul, dibahas, dikaji, dipelajari, dipahami, diamalkan dan diajarkan. Di hukumnya wajib untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian asbabun nuzul dari surat ini yang kita baca, apa yang menyebabkan turunnya ayat ini. Abu Quraib telah bercerita kepada kami, kepada Ibnu Jarir. Dia, Abu Quraib, berkata, Yunus bin Bukair telah bercerita kepada kami, kepada Abu Quraib. Dia, Yunus bin Bukair, berkata, Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah telah bercerita kepada kami, kepada Yunus bin Bukair, dan Amru bin Murrah dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Muaz bin Jabal. Dia, Muaz bin Jabal, berkata. Di sebelum sampai kepada isinya itu, yang menyampaikan hadis ini diungkap dulu siapa, dari mana ini hadis ini. Nah, barusan begitu banyaknya yang menginformasikan, sampainya informasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah SAW datang ke Madinah, kemudian beliau Nabi SAW puasa hari Asyura dan 3 hari di setiap bulan yang disebut dengan Ayyamul Bid, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kandungan ayat sekarang. Apa sih kandungan ayat ini? Kandungan ayat 183 tadi, ya, apa ini isinya gitu. Puasa termasuk syariat yang maslahatnya sangat besar bagi manusia. Nah, ini di puasa termasuk syariat, tuntunan, ajaran yang maslahatnya, yang kemanfaatannya sangat besar bagi manusia. Kalau manusia di kolong langit ini berpuasa semuanya, ya, semuanya berpuasa karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan kemaslahatan, akan mendapatkan keutamaan, bahkan maslahat yang sangat besar bagi manusia. Kalau bagi manusia bukan bagi yang puasa aja, bagi yang tidak puasa, bagi yang tidak menunaikan kewajiban, itu akan merasakan bagaimana hikmah besarnya manusia merasakan dengan adanya bulan Ramadan ini. Jadi kita merasakan, orang lain merasakan, bahkan sibuk semua orang menghadapi Ramadan. Kenapa? Karena memang ini bulan yang istimewa dan tidak ada bandingannya. Bulan ini bulan yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman. Terus mendorong umat agar semangat berpuasa. Nah, hati-hati nih. Biasanya semangat di awal, semangat di tengah, dan semangat di akhir. Jangan semangat di awal, kurang semangat di tengah, tidak hilang atau hilang semangat di akhir. Nah, tidak begitu. Makanya doanya itu tadi, ya, semoga kita diberikan keistiqomahan dalam ibadah di bulan Ramadan. Karena mendorong umat agar semangat berpuasa. yakni hendaknya mereka berlomba-lomba dengan generasi sebelum mereka dalam menyempurnakan amalan yang baik. Orang yang berpuasa melatih dirinya agar merasa diawasi oleh Allah. Nah, kita sedang apa sekarang? Sedang duduk, merasa diawasi nggak oleh Allah? Halo? Merasa diawasi nggak? Nah, insya Allah ya,
kalau sedang tidak mengantuk mah, kalau sedang sadar mah, kalau sedang berzikir mah, gitu. Orang yang berpuasa melatih dirinya, merasa diawasi, merasa dipandang, ditatap, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, puasa mempersempit ruang gerak setan. Nah, ini. Halo, puasa mempersempit ruang gerak setan. Biasanya setan bebas ya, melakukan segala hal untuk orang-orang di alam dunia ini, terutama orang-orang yang beramal soleh. Sibuk setan itu bagaimana untuk menggoda anak manusia di alam dunia ini. Tapi di bulan puasa mereka, bagaimanapun setan geraknya itu sempit. Puasa mempersempit ruang gerak setan. Puasa, jadi puasa mempersempit ruang gerak setan. Bagi orang yang puasa, setan itu kewalahan, tidak bisa banyak menggoda, di mana ia berjalan melewati tempat peredaran darah. Jadi setan itu jalannya di situ, bukan di jalan anu ya, bukan di daerah anu. Berjalannya di mana? Berjalannya adalah ia berjalan melewati tempat peredaran darah. Di mana darah itu? Di dalam diri kita. Dan pusatnya darah di mana? Di hati, sampai ujungnya ke dalam hati. Nah, di bulan suci Ramadan mereka tidak sebebas di luar Ramadan. Orang yang berpuasa biasanya banyak menjalankan ketaatan ini. Orang yang berpuasa biasanya banyak menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Hal ini termasuk nilai-nilai ketakwaan. Mau ngomongin orang lain, stop. Mau membenci orang lain, stop. Mau mengambil harta orang lain, stop. Nah, jadi mereka itu takut puasanya rusak, takut pahalanya hilang. Maka orang-orang yang menjalankan puasa, orang-orang yang berpuasa, maka biasanya banyak menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Hal ini termasuk nilai-nilai ketakwaan. Orang takwa itu orang yang selalu ia menjauhi maksiat dan menjalankan amal-amal yang baik. Orang akan merasakan pedihnya rasa lapar. Nah, ini hal ini akan membuatnya ingin bersedekah karena telah merasakan derita orang-orang fakir dan miskin. Halo, kalau kita puasa misalnya ada lapar, nikmati lapar itu. Ingat kepada fakir miskin, jangan marah-marah, kok puasa lapar ya? Kenapa ini lapar? Pan tadi sudah sahur banyak makan yang dimakan. Ini ngomongnya tidak berdasarkan kolbu, berdasarkan pikiran. Ya harusnya begitu ada perasaan lapar, jam 9 lapar, jam 10 lapar, jam 11 tambah lapar, jam 12 luar biasa laparnya. Tidak sekedar merasakan lapar, tapi ada empati, ada perasaan untuk siapa? Untuk fakir miskin. Jadi ada perasaan, aduh bagaimana orang yang makan sehari satu kali, bagaimana orang makan yang hanya satu kali pun dengan menu yang ala kadarnya, dengan nasi yang sekedarnya. Nah, di situ bagaimana menikmati orang yang lapar, bagaimana menikmati saum dengan perasaan lapar, buahnya akan empati, punya perasaan kepada orang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya hikmah ayat tafsir As-Sa'di. Nah, ini kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ayat yang tadi itu yang kita baca ayat berapa? 18 lupa lagi 183 surat apa? Al-Baqarah. Ya, ini hikmahnya, ini hikmah ayat nih. Kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi wajib hukumnya. Kalau ada orang yang mencoba-coba meninggalkannya, itu berarti melanggar kewajiban, meninggalkan kewajiban. Nah, itu. Kemudian puasa mendidik mukmin untuk semakin bertakwa. Masya Allah ya. Jadi mendidik mukmin untuk semakin bertakwa. Maka puasa itu mendidik, membina, mengarahkan ya pribadi-pribadi orang yang saum
dan untuk sampai kepada menjadi manusia yang bertakwa. Puasa dapat menghapuskan dosa. Nah, ini ya. Puasa dapat menghapuskan dosa berdasarkan hadis. Bukan cerita dari mana-mana ini, dari hadis. Apa hadisnya? Man shoma ramadhana, terus imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan didasari keimanan dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Orang-orang yang beriman, Pak, membaca hadis ini menangis. Kenapa menangis? Melihat ke belakang perjalanan hidup dari saum kemarin sampai saum ini banyak dosa. Dosa terhadap istri, dosa terhadap anak, dosa terhadap suami, dosa terhadap tetangga, dosa terhadap mahasiswa, dosa terhadap bawahan, dosa terhadap atasan, dosa terhadap yang lain. Begitu turun kewajiban Ramadan, di situ peluang untuk menggapai, untuk meraih ampunan dengan saum Ramadan ini. Saum Ramadan yang mana? Saum Ramadan yang mana? Ada di sini penjelasannya. Yaitu bila Ramadannya didasari oleh keimanan. Tuh. Jadi puasa itu berdasarkan keimanan, dan yang keduanya berdasarkan pengharapan pahala kepada Allah. Jadi ada dua kuncinya. Kalau dosa-dosa ingin diampuni, puasanya harus puasa dilandasi oleh keimanan, dan yang keduanya puasa dengan penuh harap kepada Allah, bukan takut oleh atasan, bukan takut oleh kawan, bukan malu oleh mertua, bukan malu oleh tetangga, tapi fokusnya adalah semata-mata mencari ridho Allah. Orang yang saum seperti ini, semua dosanya didelet, semua dosanya dihapus, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan bulan puasa 1 bulan, mungkin 29 hari, mungkin 30 hari, maka bergelimanglah dengan segala amal-amal yang kita lakukan untuk meraih keutamaan sebagaimana hadis mengatakan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, puasa mendidik kejujuran. Nah, ini ya, kalau ada orang puasa pasti jujur. Menanyakan kemana alamat dengan jujur disebutnya ke sana. Berapa ini dengan ini, ya dijawabnya dengan jujur. Tahu enggak? Kalau tahu katakan tahu. Kalau tidak katakan tidak. Orang jujur, puasa menghantarkan mendidik orang-orang untuk selalu muncul kejujuran dalam pribadinya. Jadi mendidik anak-anak kita, mendidik masyarakat kita, mendidik kaum muslimin wal muslimat untuk muncul kejujuran. Konon kabarnya, apa konon itu? Konon kabarnya sekarang orang jujur susah. Konon gitu. Konon dan apa? Cerita. Sekarang itu orang jujur susah, mencari orang jujur gitu. Nah, makanya puasa dengan datangnya Ramadan di tengah-tengah susah kejujuran, mudah-mudahan tercipta masyarakat dunia muncul dan tumbuh dan terjadi adanya kejujuran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, puasa mendidik kerja keras tuh. Makanya ada etos kerja. Datang bulan puasa bukan untuk santai. Kadang-kala ngantor kesiangan, sholat kesiangan, ya segala macam kesiangan. Mengapa? Karena saya sedang puasa. Itu sudah berbicara dengan tidak bagus terhadap nilai puasa itu. Tidak boleh. Harus tetap giat, tetap semangat. Mengapa? Karena saum ini adalah membangkitkan spirit untuk tumbuhnya dan mendidik kerja keras dalam kehidupan. Terus puasa mendidik disiplin. Disiplin. Buka disiplin, sholat disiplin, ya, sedekah disiplin, infak disiplin, semua disiplin. Bicara disiplin, amal-amal itu disiplin semuanya. Sehingga terasa bagaimana kedisiplinan masyarakat dengan datangnya puasa. Tidak boleh berbuka sebelum datang waktunya.
tidak boleh bercumbu sebelum selesai berbuka dan seterusnya. Disiplin semuanya itu. Puasa mengajarkan kesabaran, sabar. Emosi tinggi dengan saum, jadi turun semangat, emosi hawa nafsunya, sabar. Bahkan kalau berbicara sabar itu adalah bukan dibahas tapi dirasakan. Sabar itu dirasakan. Misalnya orang marah kepada kita, misal gitu ya. Kita bagaimana sabarnya? Kita dengarkan baik-baik orang yang sedang marah itu, sampai akhirnya dia kecapean ngomong-ngomong kita, marah-marah kita. Sudah itu kita doakan semoga dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya tidak punya salah apa-apa. Nah, jadi itu sabar. Bukan langsung marah melotot, dari situ melotot, dari sini melotot. Dari sini marah, dari sini marah. Itu bukan sabar, tapi itu sedang berperang. Kalau berperang satu sama lain, timbulnya adalah kerugian. Jadi puasa mengajarkan kesabaran. Puasa mengajarkan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, bisa ketemu lagi dengan bulan puasa. Marhaban ya Ramadan. Bisa datang lagi, bisa bertemu lagi dengan bulan puasa. Nah, orang yang bersyukur, orang yang matanya terlihat wajah ceria, bangga, penuh pengharapan kepada Allah. Bukannya manyun datang puasa itu, bukannya pusing datang puasa itu. Apalagi situasi misalnya seperti apa sehingga tidak mengundang kebahagiaan, tidak demikian, tapi diungkapkan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa mendidik kesetaraan. Semuanya sama aja. Begitu orang yang hebat, orang setengah hebat, orang pura-pura hebat, orang hebat tidak hebat-hebat, datang maghrib semua setara buka puasa, yaitu dengan baca doa apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa yang pendek, ada doa yang panjang ya, macam-macam doa itu. Nah, jadi di situ semuanya sama. Yang the have not, yang kaya, yang miskin, yang fakir, yang kaya, semuanya itu begitu datang maghrib semuanya Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Masya Allah, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali takwanya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, bulan yang penuh berkah. Nah ini hadis ya. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamah. Nah, ini telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Masya Allah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Tuh, jadi bulan puasa ini bulan yang penuh berkah. Penuh itu apa? Penuh itu meliputi dari kapan? Dari awal sampai akhir, dari tanggal pertama sampai tanggal terakhir penuh berkah, penuh kebaikan. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini sabda Rasul, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'imi'ati dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amal kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat ganjaran hingga sampai 700 kali lipat. Masya Allah, bacanya pelan-pelan, pakai hati. Kalau pakai otak itu suka pusing. Kalau pakai hati penuh rasa. Masya Allah, amal di bulan suci Ramadan dilipat-lipatkan pahalanya dari lipatan 10 sampai lipatan 700 kali lipat. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Nah, itu. Di bulan Ramadan itu ada apa di bulan Ramadan? Ada puasa, ada sholat malam, ada baca Quran, dan juga amal sodakoh yang lainnya. Nah, tadi amal-amal itu semuanya hitungannya 10 sampai 700. Sedangkan puasa hanya Allah yang Maha tahu. Allah berfirman kecuali puasa.
Kalau senyum pada orang lain ya, senyum menghormat 700 kali kebaikan. Suami senyum pada istri, istri senyum pada suami, pahala 700 kali kebaikan. Menyodorkan air ketika berbuka, menyodorkan makanan dengan penuh ketulusan, pahalanya tergambar 700 kali kebaikan. Tapi puasa lain. Pahala puasa adalah untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwat dan makannya karenaku. Nah ini, jadi kalau membaca hadis ini terus terang bergetar hati kita ya, ingin beramal di bulan Ramadan. Tidak hanya sekedar puasa, tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya sekedar membaca Quran, tapi kita beramal-amal yang lainnya. 24 jam isi dengan kebaikan-kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa saja yang hendak diperhatikan ketika puasa? Laisa siyam minal akli wasyurbi, innama siyam minal lagwi warrafasi. Tidaklah puasa itu hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tidak sekedar. Akan tetapi hakikat puasa adalah menahan diri dari ucapan kotor dan sia-sia. Halo, gimana? Bagaimana? Nah, jadi tidak sekedar apa tadi, makan dan minum. Kan orang puasa itu tidak makan, tidak minum, tapi berbuat macam-macam terus. Nah, tidak begitu. Tidaklah puasa itu hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi hakikat puasa adalah menahan diri dari ucapan kotor dan sia-sia. Jadi bahasa itu dipikirkan sebelum dikeluarkan, itu dipertimbangkan. Kata-kata saya ini menyakitkan, menyenangkan, membahagiakan atau bagaimana gitu. Jangan berbicara asal saja keluar, tidak ada pertimbangan. Ini akan menjadi hal mengganggu keutuhan pahala yang digambarkan tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna mengorak. Tadi kan judulnya kata mengorak. Ada yang bertanya kepada saya, apa cara mengorak Pak? Kayak ngaji cinta subuh gitu jawaban nama gitu. Nah ini sekarang gitu ya. Menurut kamus, ini kamus besar bahasa Indonesia, arti kata mengorak ini mungkin ada yang baru dengar, ada yang sudah sering dengar, ada masalah, ini kan informasi ya. Kata mengorak itu adalah menguraikan, membuka, mengungkai tali, lingkar, gelung dan sebagainya. Arti lainnya dari mengorak adalah menimba. Apa menimba? Menimba ya. Nah itu arti mengorak. Sekali-kali saya mau kemana nih? Saya mau mengorak. Mau apa? Menimba. Menimba apa? Mendalami sesuatu. Sedangkan hikmah adalah mengetahui hakikat segala sesuatu apa adanya dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Setiap kejadian ada hikmahnya. Yang menyenangkan ada hikmahnya, yang menyakitkan ada hikmahnya. Kok ini sekarang untung ya? Apa hikmahnya? Sekarang rugi nih, apa hikmahnya di balik kerugian itu? Di balik sakit itu ada apa? Di balik untung itu, di balik celaka itu ada apa? Ada hikmah yang belum diketahui apa yang terjadi. Makanya hikmah adalah mengetahui hakikat segala sesuatu apa adanya dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Menurut Imam Al-Ghazali, ini ya, menurut Imam Al-Ghazali disebutkan di sini berkata adalah bertambahnya kebaikan, sementara para ulama mendefinisikan berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah. Nah ini ketenangan, keamanan, harta, usia dan anak. Ini ulangi, saya ingin mengulangi lagi. Menurut Imam Al-Ghazali berkah adalah bertambahnya kebaikan. Sementara para ulama mendefinisikan berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, meliputi berkah secara material dan spiritual seperti kesehatan, ketenangan, keamanan, harta, usia, dan anak.
Jadi pada intinya berkah adalah langgengnya kebaikan atau bertambahnya kebaikan. Umur berkah, terus berbuat baik, kebaikan. Punya kendaraan berkah, untuk kebaikan terus. Semua apa yang kita miliki, bila ingin mendapatkan berkah, maka di situ yang muncul kebaikan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, hikmah Ramadan sekarang. Menghapus dosa dari Ramadan sebelumnya hingga Ramadan saat ini. Rasulullah bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kabair. Salat 5 waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan penghapus dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Dosa besar apa? Dosa besar apa? Menyakiti orang tua itu dosa besar. Mengambil hak orang lain itu dosa besar. Mencaci maki, menghina, mendolimi itu dosa besar. Dan nanti ada dosa lagi yang lebih besar dari itu, ya. Nah, ini disebutkan selama 5 waktu, salat 5 waktu antara salat duhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh, itu semuanya dapat menggugurkan dosa-dosa. Kita sholat subuh dari isya sampai subuh mungkin ada kesalahan kehilapan, dengan subuh gugurlah dosa. Dari subuh kita sholat duhur, di situ ada mungkin dari ucapan perbuatan, maka sholat menghapus dosa. Terus semuanya, maka hadis ini menguatkan sholat 5 waktu antara sholat Jumat ke sholat Jumat tuh. Kemarin Jumat, sekarang Jumat lagi. Nah, antara Jumat dengan Jumat itu, ya. Kemudian Ramadan, tahun yang lalu Ramadan, sekarang Ramadan, bertemu lagi Ramadan, semua di antaranya itu penghapus dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Kalau ada di sini hadirin hadirat dimanapun yang ada hubungan dengan orang tua kurang beres, segera WA, segera telepon, segera datangi, mohon ampun, mohon maaf kepada orang tua atau kepada yang lainnya. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, yang kedua, pengabulan doa bagi orang yang berdoa, penerimaan taubat orang yang bertaubat, pengampunan bagi orang-orang yang mohon ampun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam bagian hadis ini disebutkan, yaqulullah azza wa jalla fi kulli lailatin min syahri ramadan salasa marratin hal min sa'ili fa'utiyahu su'alhu hal min taibin fa'tuba alaihi hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu. Dalam setiap malam bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla berseru sebanyak 3 kali. Nah, ini ingat ya. Di Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Tinggi, di setiap malam bulan Ramadan berseru sebanyak 3 kali. Adakah orang yang meminta, maka aku penuhi permintaannya. Nah, kata Allah tuh. Adakah orang yang bertaubat, maka aku terima taubatnya. Tuh. Dan adakah orang yang memohon ampunan, maka aku ampuni dia. Di berapa kali Allah berseru setiap malam? 1 berseru apa? Kedua apa? Ketiga apa? Nah, di situ ada ya. Allah berseru yang pertama, adakah orang yang meminta, maka aku penuhi permintaannya. Coba, minta apa? Minta apa saja, yang baik-baik tentu. Adakah orang yang bertaubat, maka aku terima taubatnya. Masya Allah ya. Orang banyak dosa pasti merasa banyak dosa, merasa berdosa, bertaubat terus. Dan adakah orang yang memohon ampunan, maka aku ampuni dia. Hadis riwayat At-Tabrani dan Baihaqi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah,
berusaha merubah diri menjadi lebih baik. Nah, ini berusaha merubah diri menjadi lebih baik. Jangan hanya menjadi insan yang mendapatkan haus, dahaga dan lapar. Nah, jangan hanya menjadi insan yang mendapatkan haus, dahaga dan lapar. Sabda Nabi, rubba shaimin hadzuhu min siyamihil ju' wal 'atash. Berapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan keberuntungan, tidak mendapatkan kebaikan, yang didapat hanya lapar dan dahaga saja. Naudzubillah. Jadi begitu maghrib itu ngalempre, capek, lungse, leles, tapi nggak dapat apa-apa. Nah, banyak orang yang puasa begitu. Jadi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. 4, menjadi yang terbaik dibanding waktu yang lain. Nah, ini Nabi bersabda, ayyus shadaqati afdalu qala shadaqatun fi Ramadan. Nah, ini Rasulullah SAW pernah ditanya, sedekah apakah yang paling mulia? Nah, ini beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Halo, sedekah kapan? Sedekah di bulan. Jadi sekarang bulan apa? Bulan sedekah. Banyak sedekah ya, insyaallah banyak sedekah. Jadi kalau ada rezeki, tidak ada rezeki, ada peluangnya untuk bersedekah di Ramadan ini sebulan. Terus hadirin wa hadirat rahimakumullah, selanjutnya keistimewaan sedekah sekarang, keistimewaan sedekah. Keistimewaan bersedekah di waktu subuh. Nah, ini adalah malaikat yang turun ke bumi akan segera mendoakan orang yang bersedekah tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa makani yanjilani payaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talafan." Nah, ini mohon dicermati, mohon disimak ini keutamaan sedekah. Setiap awal pagi saat matahari terbit, kapan itu? Kapan itu? Subuh, ya. Setiap awal pagi saat matahari terbit, Allah menurunkan 2 malaikat ke bumi. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah karunia orang yang menginfakkan hartanya." Satu. Doa untuk siapa? Doa untuk siapa? Yang berinfak, ya. Kemudian ganti kepada orang-orang yang membelanjakan hartanya karena Allah. Ya Allah, berilah karunia orang yang menginfakkan hartanya. Ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah. Malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil." Kita mau yang mana nih? Mau yang mana? Mau doa malaikat yang mana? Malaikat yang pertama mendoakan supaya apa? Supaya mendapatkan karunia. Nah, saya menghimbau nih, ya. Mari kita untuk membiasakan sedekah di waktu subuh. Coba di rumah masing-masing siapkan kenceleng seperti begini kenceleng. Ini kenceleng. Halo, ini kenceleng. Simpan di atas lemari di tempat tidur. Dan setiap sholat subuh ambil uang, masukkan bismillah. Bismillah ya Allah, saya infak ya Allah, cos diasupkan 1.000, 5.000 seperti terserah. Setelah sebulan nanti buka. Kita sekarang tanggal 1 nih. Tanggal 1 kita coba ini untuk menyambut doa malaikat, kecuali kalau mau bangkrut. Kalau mau bangkrut itulah doanya yang tadi, doa malaikat yang kedua. Mungkin saya kok bangkrut terus ya. Saya sekolah nggak beres-beres misalnya gitu ya. Saya mikir nggak bener-bener gitu. Keluarga gimana ini?
Coba dua cara pengobatannya. Tinggalkan kebahilan dan lakukan sedekah dengan cara simpen kenceleng. Ini contoh kenceleng. Kalau mau kenceleng ini boleh-boleh saja. Ini coba kenceleng 1 bulan, tanggal 1 sampai tanggal 29 Ramadan kita buka barang-barang berapa sih jumlah uang yang ada di kenceleng itu, tapi jangan diberikan ke indung budak, jangan diberikan ke istri. Itu untuk orang lain. Kita kumpulkan bersama untuk mensejahterakan fakir dan miskin. Jadi ada 2 malaikat yang berdoa. Satu mendoakan orang yang infak di waktu subuh. Ini subuh ini. Yang kedua, doa malaikat kepada yang supaya bangkrut tadi begitu ya. Ya supaya binasa lah, jadi rugi. Jadi, mari kita amalkan hadis ini untuk selalu berinfak dan sedekah setelah subuh menjelang matahari terbit. Para mahasiswa yang sedang kuliah ini kok bagaimana nih? Cobalah infak. Masuk masjid ada uang, cos masukkan. Keluar masjid, alhamdulillah. Kemudian sambil berdoa, ya Allah, saya infak, semoga Engkau bukakan kemudahan bagi saya, insya Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, 2 kebahagiaan yang diperoleh orang yang berpuasa. Nanti kita rasakan. Lisoim parhatun inda fitrihi wa parhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya nanti. Jadi orang yang berpuasa mendapatkan kebahagiaan. Coba lihat, rasakan nanti. Sekarang rasakan betapa indahnya berpuasa di rumah, istri saum, kita saum, pembantu, asisten, semua saum. Lihat nanti asar menjelang buka saum, ada orang yang duduk baca Quran menunggu maghrib, ada orang yang nonton sinetron menunggu maghrib, ada orang yang jalan-jalan ngabuburit menunggu maghrib. Itu sedang apa? Sedang merasakan kenikmatan bahagia. Hanya kebahagiaannya tadi di dalam aneka ragam. Kalau bisa bahagianya dalam rangka berzikir kepada Allah, bahagia. Begitu azan mau berkumandang, si kecil menatap kepada si kakaknya, si ibu menatap kepada suaminya, sedang mendengar-dengar alunan azan dari masjid sekitar. Begitu ngong adzan berbunyi, apa yang terjadi? Jangan lupa berdoa. Doanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Ada doa yang panjang begitu. Ada juga Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, bangga bahagia. Satu, bangga bahagia ketika berbuka, dan kedua ketika bertemu dengan zat Allah nanti di akhirat dipertemukan insyaallah. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, yang kelima, membersihkan jiwa. Ini puasa mampu membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat dusta, berkata kotor, menahan diri dari makanan dan minuman yang tidak halal dan sebagainya. Selain itu, puasa adalah bentuk ibadah rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya. Seseorang bisa saja berbohong pada sesamanya, tetapi ia tidak dapat berbohong kepada Tuhannya jika dia sedang berpuasa atau tidak puasa. Tetapi orang yang berpuasa tentu akan menjalaninya dengan sifat ikhlas, semata-mata mengharap ridho dan pahala dari Tuhannya. Terus hadirin hadirat rahimakumullah, yang keenam, mendidik sabar. Nah, ini mendidik sabar. Bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih kepribadian Islami. Di bulan ini kebiasaan buruk seperti membicarakan orang lain dihindari, berkata kasar, hingga masalah perut ditahan. Latihan psikis seperti ini membuat ketenangan batin dan ketentraman hati yang tentu akan berpengaruh pada fisik juga. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, membangkitkan rasa kebersamaan, hikmah sosial.
Puasa membuat orang kaya atau yang bisa makan cukup dapat merasakan bagaimana rasanya menahan perut yang lapar. Dari sini diharapkan dalam jiwa mereka tumbuh kepekaan terhadap penderitaan orang yang kurang mampu, sehingga orang yang mampu dapat membantu dengan lebih lagi. Hal ini dapat membuat kesenjangan sosial menipis. Selain itu, puasa juga dapat menumbuhkan kedekatan perasaan antara orang mampu dan orang kurang mampu, sehingga mereka dapat hidup berdampingan dengan saling membantu sama lain. Selanjutnya, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini Ramadan bulan keberkahan. Telah maklum bahwa Ramadan adalah bulan keberkahan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW yubashiru ashabah yaqulu qad ja'akum syahru ramadana syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyamahu tubtahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Wa hadza labdu Hammad ibn Zaidin akhrajahu An-Nasa'i an Bishr ibn Hilalin. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau. Beliau bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Allah telah mempardukan, telah mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan ini. Di bulan itu dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan di bulan itu pula ada Lailatul Qadar, malam Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang berhalang, siapa yang terhalang dari kebaikan malam itu, maka ia terhalang dari rahmat Tuhan. Hadis riwayat Nasa'i. Selanjutnya, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini malam 1000 bulan. Mari kita baca. Mudah-mudahan dengan membaca dapat berkah untuk yang bisa meraih malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Di malam itu kalau beramal, berbuat baik, pahalanya sama dengan pahala beramal 1000 bulan. Berapa tahun? 83 lebih, kurang lebih 84 tahun. Satu malam ibadah. Di malam itu ibadah, pahalanya sama dengan 1000 bulan. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, Ramadan bulan diturunkannya kitab suci. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhur yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, halo, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara mereka yang menyaksikan berada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki, hendaklah kamu, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu sekalian bersyukur. Kemudian hadirin wa hadirat rahimakumullah, nah ini doa yang harus didawamkan oleh kita karena Rasul mendawamkannya. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekali lagi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekali lagi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat maha pengampun lagi maha pemurah, senang pada ampunan, maka ampunilah kami wahai zat yang maha pemurah. Mari kita budayakan, biasakan, dawamkan di bulan Ramadan, bukan selesai tarawih saja, selesai duhur, menjelang duhur, selesai asar, menjelang maghrib, selesai maghrib, menjelang isya, kapan saja, di mana saja, maka lantunkan doa ini memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, syukran jazilan. Terima kasih atas bahasan yang kita lakukan pada kesempatan ini. Akhir dari pengajian, mari kita untuk munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana. Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana, berikan kekuatan dalam menjalankan ibadah saum, berikan kebahagiaan, berikan ketenangan, berikan kekuatan iman dan Islam dapat meraih ampunan dan keberkahan yang Kau siapkan bagi orang-orang yang menunaikan saum dengan dasarnya iman dan mengharap ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah negeri bangsa Indonesia ini menjadi negeri bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Semua hamba Allah Subhanahu wa taala selalu hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana keduanya menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ampuni seluruh kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah pulang ke pangkuanmu ya Allah. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.